Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Setiap kali ngomong judulnya saya sudah merasa semangat ya dengan judul yang begitu kocak ya kan. Podcast ini kolaborasi antara saya Aji Santoso bersama Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Dan tentu saja dari judulnya podcast ini ngomongin tentang ternak lele, budidaya lele. Enggak. Ya, podcast ini ngomongin kesehatan mental. Saya akan ajak teman-teman profesional kesehatan mental, psikolog, psikiater untuk ngobrol bareng saya mengenai gimana cara menyehatkan mental di tengah dunia yang barangkali teman-teman rasakan sendiri atau situasi kondisi yang bikin kita overthinking, insecure, atau cemas. Dan kali ini saya ditemani teman ngobrol saya, yaitu Putra Wiramuda. Tepuk tangan dulu buat Putra Wiramuda. Putra ini teman lama saya, teman-teman, ya. Dan dia adalah lulusan S1-mu? Sanata Dharma. Psikologi Sanata Dharma, Jogja. S2 Magister Psikologi. Magister Psikologi UGM, ya, MAPSI. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin bingung, loh, MAPSI, Magister Psikologi itu gimana? S2 Psikologi ada dua ya? Secara umum ada dua. Dua atau tiga ya, Putri? Nah, sekarang itu udah lebih banyak sih ya. Oh, iya? Karena setauku ya ini kurikulum magister yang baru, psikologi itu dipecah-pecah lagi. Ada yang masih umum, ada nanti yang lebih spesifik dan lain-lain. Oke. Nah, tapi di zamanku secara umum di zamanmu ya. Tua banget ya. Yang dirimu tua aku ngeliatannya jadi udah primitif seperti dinosaurus ya. Beberapa tahun lalu dua lah ya. Ada yang Mapro, ada yang Mapsi. Mungkin udahnya Mapro itu jadi psikolog, Mapsi itu jadi pendidik Saintis, atau saintis, benar. Ya, peneliti, pendidik, dosen gitu ya. Magister psikologi ya. Gelarnya MA. Apa? Master of Arts. Master of Arts. Wah, isonya nih malah. Oh iya. Beda cerita lagi ya. Dan Putra Wiramuda ini, teman saya ini juga menekuni tentang mindfulness. Kamu adalah praktisi mindfulness juga yang ikut membagikan, menyuarakan tentang yuk kita hidup berkesadaran gitu ya. Betul. Tapi kali ini, di episode ini, kita akan ngomongin satu hal yang sangat relate buat banyak orang. Yaitu adalah uang. Cuan ya. Jadi akan ngobrolin tentang ya tentu saja kesehatan mental, ya, tapi kaitannya dengan relasi dengan uang ya. Dan relasi dengan uang itu seringkali diikuti dengan validasi sosial. Betul. Ya. Dan juga bagaimana kita mengeluarkan uang, menggunakan uang. Betul. Ya. Spending ya. Mindful spending. Oke. Kenapa sebelum masuk ke pertanyaan pertama ya? Kenapa kamu interest dengan hal ini? Iya, sebenarnya ini tuh alasan personal sih. Oh, oke. Alasan personal karena sama seperti yang Mas Haji bilang tadi, saya sendiri banyak menggeluti dunia kesehatan mental. Iya, mindfulness. Ya. Terus saya juga di buku udah saya tulis ya, saya dulu juga pernah terdiagnosis gangguan mental tertentu gitu ya, pernah diagnosis depresi, bipolar. Terus kemudian ketemu dengan mindfulness, perlahan pulih, berproses, jatuh bangun dan lain sebagainya. Nulis buku juga kan kamu? Nulis buku juga. Judulnya Di Sini dan Saat Ini. Di Sini dan Saat Ini. Tentang mindfulness. Tentang mindfulness. Oke. Lalu? Nah, terus seiring perjalanan waktu, gitu kan, mulai menekuni profesi ini dan berkarya juga, ya kurang lebih mirip Mas Aji ya, berkarya di bidang kesehatan mental, hidup berkesadaran dan lain-lain. Satu hal yang mulai saya sadari, terutama dari masalah personal adalah ada banyak isu-isu yang terjadi di dunia, terutama di sekitar kita, nggak cuma soal kesehatan mental sebenarnya. Isu apapun itu salah satu kaitan utamanya adalah tentang kemampuan finansial. Tentang ekonomi, tentang kita mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang saya sadari kadang itu ada missing link sih. Missing link antara ketika seseorang butuh datang ke profesional, tapi terus dengan berbagai macam stigma, terus kemudian belakangan juga yang cukup heboh ya, cukup viral, datang ke psikolog malah mahal, mending curhat ke ChatGPT aja. Oh iya. Gitu kan. Terus kemudian merasa bahwa mengeluarkan uang untuk sekedar curhat dan cerita itu nggak worth it. Iya, jadi ada hubungannya dengan uang. Ada hubungannya dengan uang, lagi-lagi itu.
terus ketemu dengan banyak orang ya, Iya. klien, peserta dan lain-lain. Hmm. Yang secara keuangan masih sulit, akhirnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Iya. Yang keuangannya sebenarnya sudah sangat mapan, Stable, gitu. stable, tetapi tetap terus bermasalah dengan kesehatan mental. Oke. Gitu. Dari situlah terus kamu Mulai punya penasaran, interest. interest gitu. Apa sih yang menyebabkan ini? Iya. Kita mikirnya kalau kita udah stabil secara keuangan, Hmm. kesehatan mental kita lebih stabil. Iya. Turns out ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya. Atau sebaliknya ya, kita mikirnya kesehatan mental kita buruk, oh itu penyebabnya karena luka batin. Iya. Oh itu penyebabnya karena apa? Trauma masa lalu. Masa lalu. Kalau orang-orang yang percaya nature, Iya. ini mungkin faktor genetis Iya. gitu ya. Kalau nurture berarti ini pola asuh dan lain sebagainya. Hmm. Padahal bisa jadi mungkin penyebabnya sederhana, kondisi finansial yang belum stabil gitu. Iya. Saya banyak ketemu juga orang yang ada momen di mana dia sebenarnya sangat cerdas, sangat baik, tetapi ketika mengalami sesuatu yang mempengaruhi kondisi finansialnya, Iya. jadi berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Hmm. Nah ini dua arah ya. Tiba-tiba punya uang banyak, Bisa berubah. bisa berubah. Tiba-tiba tidak punya uang banyak, bisa berubah juga. Oke. Nah, so Oke. semakin kesini saya jadi mulai suka sih. Awalnya untuk saya personal, mulai suka ngulik-ngulik. Gimana sih sebenarnya mindset kita soal uang? Uang. Oke. Saya yakin waktu tadi kita buka terus ngobrol soal uang, mindset kita pasti terbagi ya. Ada yang mikir, sensitif nih, Ya. gitu ya. Uang mah udah nggak usah diomongin. Orang yang ngobrolin soal uang itu biasanya Setan. ya kan, Uang itu identiknya greedy, setan, iya. ya serakah, gitu. Ngobrolin soal uang itu berarti orangnya itu mikirnya hanya dunia, Iya. kapitalis, gitu. Ada yang mikir itu, gitu ya. Atau mungkin ada juga mungkin mikirnya malah sebaliknya, Oke. terlalu berlebihan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk apapun ya, Iya. kalau kita sadari Mas ya, nggak cuma soal uang ya, kan kita perlu memiliki sudut pandang yang sehat ya, bahwa apapun itu kan netral. Netral. Persepsi kita aja kan yang membuat itu jadi Positif, negatif. positif, buruk, jahat dan lain sebagainya. Oke. Itu sih. Terus struggling personal saya soal keuangan juga kemudian mulai pelan-pelan. Gimana sih caranya supaya ini sih salah satu isu yang sedang saya kelola. Gimana caranya ketika saya berkarya itu drive-nya tidak melulu soal uang. Oh, Gitu. justru di situ ya. Itu salah satunya. Kepingin interest, kepingin mempelajari tentang uang ini dan membahas relasi manusia dengan uang. Betul. Karena kalau fokus utamanya uang, jangan-jangan nanti saya dikendalikan atau dipenjara oleh itu. Oke. Itu salah satu faktornya. Salah satu faktornya. Dan masih ada faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain. Oke. Aku jadi ingat belum lama ini aku nonton film F1 The Movie. Oh, yang Brad Pitt ya? Iya, Brad Pitt. Oke, trailernya sih. F1 The Movie. Ya. Si Brad Pitt itu juga kan balapan itu dia. Balapan. Kamu belum nonton ya? Belum sih. Nggak apa-apa lah, spoiler Spoiler dikit. ya. Kan udah kelihatan udah pada habis ya, di bioskop udah nggak ada. Jadi setiap kali habis balapan itu dia ninggalin balapan tersebut. Jadi di awal itu dia balapan Daytona gitu. Turnamen dia Daytona. Terus menang nih juara 1. Dia ya udah kelar gitu udah terus pindah jadi balapan apalagi ganti sampai di film itu di balapan F1. Oke. Di akhir pun dia juga terus pindah. Dan di situ dia juga ngomong bahwa ternyata aku balapan itu bukan hanya semata karena uang. Gitu. Oke. Ya. Karena disuka. Nah, dia di situ jelasin ini related banget dengan mindfulness. Jadi ada momen ketika dia berada di mobil yang dia sopirin itu ngebut. Dia ngebut banget itu, dia ada momen yang di silent moment kan. Dia kayak beneran be present. Dia kayak merasa flow gitu ya? Flow, dan dia merasa hening dan kelihatan di momen itu nggak ada yang bisa menyentuh diriku gitu. Yaitu momen mindful itu gitu. Invincible ya? Iya, dia merasa. Nah, kembali ke tadi ya, berarti itu faktormu kenapa kamu terus interest ngomongin
uang, relasi orang dengan uang. Karena aku sebagai temenmu kayak, oke, Clarity Putra ini agak cukup unik ini ya, tema ini kan. Sebelum-sebelumnya ngomong ini tapi terus ngomong ini nih gitu. Saya muncul satu pertanyaan ini, gimana menurutmu, kok bisa ya relasi kita, relasi orang sama uang itu sering jadi cerminan buat hubungan kita sama diri sendiri. Maksudnya gini, orang ini bagaimana dia berrelasi dengan uang, bagaimana dia ngelola uang, bagaimana dia gunain uangnya, itu sebenarnya cerminan dari hubungan dia dengan dirinya sendiri. Iya, nah ini jadi hal yang menarik. Iya. Gitu. Pertama, kita bahas satu stigma yang umum terjadi di sekitar kita gitu ya, bahwa ini balik lagi ini bukan salah atau benar, tapi ini soal stigma. Nah, banyak yang berpikir bahwa nilai diri saya itu setara dengan apa yang saya miliki. Nah, apa yang saya miliki itu bisa beragam, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk sesuatu yang bisa ditunjukkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gitu-gitu. Nah, bagi saya personal tidak seperti itu. Nah, apa yang saya miliki materi dan lain sebagainya, yaitu saya anggap sebagai tools untuk membantu saya mencapai tujuan atau nilai. Gitu kan. Nah, dari situ aja kan sebenarnya menggambarkan bagaimana kita memandang materi atau memandang uang dan bagaimana kita memandang diri kita. Apakah diri kita asosiasikan dengan materi tadi atau diri kita ya tidak hanya materi itu. Kalau kita mengasosiasikan diri kita dengan uang, maka itu akan berdampak dengan gimana kita mengelola uang. Bisa jadi. Pada akhirnya bisa jadi seperti itu. Nah, itu satu hal. Mungkin itu dulu ya. Detail lebih dalamnya mungkin nanti ya di obrolan pertanyaan selanjutnya. Teknis mudahnya adalah gini. Ini saya juga belajar ya mengenai self-worth. Self-worth. Ya kan? Ada kaitannya dengan yang tadi kan, keberhargaan diri. Paling mudah ini deh. Mungkin Mas Aji sering ngalamin gitu ya. Ketika diundang untuk jadi pembicara, terus kan diminta red card-nya. Nah, terus dulu saya pernah bingung kan, red card berapa nih yang layak untuk diri saya? Iya, untuk menentukan harganya. Untuk menentukan harganya. Nah, relasi kita dengan uang, itu tuh sebenarnya juga bisa mempengaruhi itu. Apakah kita menilai diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Atau apapun itu. Nah, balik lagi, ini bukan soal baik dan buruk, tapi kita bisa menyadari itu dulu. Soal self-worth. Yang kedua, impulsivitas. Gimana itu? Impulsivitas. Nah, coba disadari. Ketika kita ingin menggunakan uang, dan kita menggunakan uang, ya kalau teori impulsif kan, ketika ada stimulus, terus kemudian kita cepat-cepat merespon. Reaktif, maka kita akan jadi impulsif. Sama. Ketika kita ingin sesuatu, terus kemudian kita buru-buru membelikannya jadi barang dan lain sebagainya, nah itu kan bisa jadi indikator seberapa impulsif kita. Nah, semakin kita bisa menyadari bahwa, oke, barang yang akan saya beli ini benar-benar saya inginkan, atau saya sebenarnya nggak terlalu butuh juga, ini tuh hanya untuk tujuan-tujuan lain. Nah, kalau kita belum sampai ke tahapan yang menyadari itu semua, ya hanya saya pengen saya beli, ya balik lagi itu kan masih impulsif. Nah, biasanya sebenarnya itu menggambarkan bagaimana diri kita ketika menghadapi stimulus-stimulus atau masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dengan uang ya? Bukan hanya dengan uang sebenarnya. Nah, uang bisa jadi salah satu indikator. Kalau di kehidupan sehari-hari kita impulsif atau reaktif, biasanya dengan uang kita juga seperti itu. Itu contoh. Terus kemudian macam-macam sih sebenarnya. Yang pertama tadi self-worth, terus kemudian impulsivitas gitu ya. Terus sebenarnya itu juga bisa mencerminkan apa ya, bisa dibilang lingkungan, pola asuh, atau trauma mungkin. Contohnya gini, bagaimana sih kita melihat uang? Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidik kita ketika kita akan menggunakan sumber daya kita. Sumber daya? Belum tentu uang. Belum tentu uang. Maksudnya contohnya gimana? Contohnya gini, parenting yang waktu kecil ya. Ya mungkin ini kadang tidak disadari ya, subtle aja gitu ya. Orang tua hanya sayang ke anaknya ketika anaknya berhasil mencapai sesuatu. Oke, jadi SDM ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu bisa membanggakan saya. Kalau kamu bisa sesuai dengan ekspektasi saya.
Kalau belum, ya mohon maaf, saya keep dulu. Hmm. Nah, akhirnya kan ya tercipta di mindset bahwa I have to do something good, baru saya layak mendapatkan sesuatu. Jadi transaksional ya, Put? Transaksional sekali. Hmm. Gitu kan. Nah, akhirnya sebenarnya itu ngaruh ke bagaimana kita Ketika dewasa jadi berrelasi dengan uang seperti apa? berrelasi dengan uang, menggunakan uang untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan membantu orang lain dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu belum lagi misalnya isu trauma misalnya gitu. Yang paling mudah misalnya dulu pernah pacaran. Terus kemudian karena pacaran beda level kekayaan, yang satu udah cinta mati, yang satu ngerasa kamu nggak level terus diputusin. Karena beda level kekayaan. Beda level kekayaan misalnya. Ternyata itu jadi kejadian traumatis dan saya akan mengejar kekayaan demi untuk membuktikan bahwa saya dulu kamu memutusin aku itu salah. kesalahan terbesar. Iya, saya buktikan saya bisa lebih kaya dari dirimu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi juga. Iya. Nah, permasalahannya banyak dari kita kan nggak sadar dengan pola-pola itu. Dengan itu ya, bagaimana relasi kita dengan uang kita tidak sadari. Penyebab-penyebabnya kita nggak sadar. Akhirnya kita pikir, ya saya memang begini kalau mengelola keuangan. Akhirnya banyak muncul perilaku-perilaku tidak sehat yang mungkin itu tadi ya, siklus atau pola yang terus-menerus yang tidak kita sadari. Akhirnya misalnya, kayaknya aku udah hemat deh, kok selalu habis-habis aja. Itu kan umum terjadi gitu. Selalu merasa kurang misalnya, dan berbagai isu lain. Ya, sehingga tadi kalau kembali ke pertanyaannya adalah bagaimana relasi kita dengan uang bisa dikatakan itu adalah cerminan. Betul. Ya kan? Kita bisa melihat diri kita itu dari bagaimana kita menggunakan uang ya. Betul. Ya kan? Bahkan kalau kita memandang uang itu sebagai hal yang itu aib, nggak boleh diomongin. Jangan-jangan itu menggambarkan relasi kita dengan diri kita sendiri juga. Ketika kita bertemu dengan sisi gelap atau sisi sensitif kita, jangan-jangan kita juga seperti itu seperti ya. Itu, gitu. Ya udahlah menghindar atau kita tiba-tiba langsung ngejudge ya, denial. Iya, ternyata gimana seseorang gunain uangnya, gimana seseorang itu berrelasi dengan uang, itu adalah cermin sebenarnya kaca ya. Bukan kaca, tapi cermin, lebih ke cermin di mana orang itu bisa ngelihat dirinya seperti apa. Gitu. Kalau lanjut ke hal berikutnya, Bun. Kenapa sebagian orang itu kalau lagi insecure insecure itu justru malah boros atau belanja impulsif ya. Jadi kalau insecure itu kayak apalagi malam hari ya, insecure malam hari overthinking langsung buka online shop, udah add to chat, klik buy, gitu. Kenapa? Dinamika psikologisnya gimana? Iya, gini kita bahas dulu insecure ya. Iya. Insecure itu kan sebenarnya rasa tidak aman. Rasa tidak aman. Iya kan. Rasa tidak aman itu salah satu penyebabnya apa? Karena kita merasa ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kalau aku belum punya sesuatu, aku tidak utuh, aku tidak aman, aku bisa tersakiti, aku bisa terluka, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa perlu untuk memprotek itu kan, melindungi itu. Gitu. Nah, hanya masalahnya kadang insecure itu kan, kalau di psikologi istilahnya irrational belief ya. Irrational belief. Keyakinan yang tidak rasional. Seringkali itu sumber-sumber ketakutan yang mungkin balik lagi ya. Di masa kecil kita dapat pola asuh tertentu apa atau pengalaman traumatis apa. Nah, reaksi otomatisnya adalah ya kita berusaha mengisi kekosongan itu. Itu mengisi kekosongan ya? Mengisi kekurangan itu. Nah, pertanyaannya gini, ketika yang kita rasa kurang dan membuat kita insecure itu adalah rasa aman atau kasih sayang, bisa nggak kita beli? Nggak bisa dibeli kan? Nggak bisa. Yang paling bisa kita beli itu apa? Sesuatu kan barang. Secara nyata ya. Secara nyata, secara mudah, di depan mata gitu ya. Betul. Rasa kurang, let's say gitu ya. Dipandang kurang oleh orang sekitar. Ya paling mudah adalah saya membeli sesuatu, materi atau apapun itu, supaya orang-orang yang tadinya melihat saya kurang, tidak kurang lagi. Tidak memandang saya kurang lagi. Padahal pertanyaannya, bener nggak sih orang lain memandang kita kurang? Iya kan? Jangan-jangan hanya di pikiran kita. Itu satu. Atau jika memang benar orang lain memandang kurang atau meremehkan, njuk ngopo.
itu bukan solusi juga ya. Bukan solusi juga. Iya, iya, iya. Gitu. Terus kenapa? Gitu. Apakah terus setelah kita membeli sesuatu, orang lain tiba-tiba tercerahkan dan wah, kamu dengan membeli itu sudah cukup. Saya tidak akan meremehkan kamu lagi. Kan tidak juga kan? Enggak juga, benar. Akan selalu ada cara untuk ditambah lagi perasaan kurangnya itu seperti yang kamu katakan tadi, betul bahwa sebenarnya perasaan kurang itu bisa jadi di kedalaman adalah perasaan kurang kasih sayang. betul. Black hole kan sebenarnya. Iya, iya. Dan kita tidak ngelihat itu secara nyata, nggak bisa secara nyata dibeli. Betul. Sehingga itulah sebabnya kenapa kok orang insecure ngisinya melalui beli barang itu. Iya. Karena itu yang bisa mereka kendalikan Iya. dengan membeli barang kan. Iya. Padahal sebenarnya sama kayak kita sedang haus, Nah, tapi minum air laut. iya. Makin haus kan? Makin haus. Sebenarnya. Iya. Sama. Nah, gimana? Oke. Mas Aji pernah dengar istilah ini mungkin umum ya, hedonic treadmill. Iya. Iya kan? Hedonic treadmill. Hedonic treadmill. Itu adalah ketika kita Oke. tidak pernah puas akan sesuatu. Contoh mudahnya gini. Ketika kita masih muda, Iya. kita mikirnya, wah, saya kalau misalnya punya motor, pasti saya happy, dipandang keren oleh orang lain. Beli motor. Beli motor. Seneng, seminggu, 2 minggu, sebulan, berapa bulan. Terus, wah, nggak cuma motor. Kalau saya punya mobil, kayaknya saya lebih seneng lagi. Iya. Beli mobil. Iya. Dan we name it lah ya. Habis mobil, terus kemudian beli apa lagi, beli apa lagi, beli apa lagi. Apakah itu salah? Enggak. Itu adalah sarana kita bertumbuh kan. Sebenarnya kita bisa pandang dari sudut pandang gitu. Kita bertumbuh, kepemilikan kita juga jadi bertambah. Nah, pertanyaan utamanya, seberapa melekat kita dengan itu? Seberapa butuh kita untuk merasa senang dengan barang itu? Artinya, ya saya baru bisa merasa senang kalau saya sudah bisa membeli barang-barang yang nggak ada ujungnya Ada itu. ujungnya itu. Akhirnya, sebenarnya barang-barang yang mengendalikan kita atau kita yang bisa terbalik ya? Kita yang mengendalikan barang-barang atau barang-barang Pokoknya yang malah mengendalikan kita dan kebahagiaan kita? Oke. Dan itu jadi ora wis-wis ya, hedonic treadmill. Nggak habis-habis. Iya. Terus lagi ya. Ya, Oke. iya sih. Ya. Elon Musk misalnya, orang paling kaya di dunia kan akhirnya ngejarnya ke Mars kan. Merasa ya di bumi ini terus ya. Iya, udah inilah ya, dia udah Ya, bisa beli apapun istilahnya gitu ya. Terus akhirnya Saya mau beli Mars kan. keinginannya keluar dari bumi ya. Keluar dari bumi. Iya, iya, keinginan yang lebih besar lagi, nggak ada habisnya. Kalau tadi yang beli motor, terus kepengen beli mobil, terus nggak ada habisnya, pernah nggak buat kamu gini? Karena aku ngalamin juga sih, kayak misal ya, sebenarnya sih Indri sih. Istriku ya. Mumpung nggak ada. kayak bisa beli baju, Ya, kaos, gitu. ya. Warna apa? Misal kamu suka warna apa? Keki misalnya. Keki. Keki. Warna keki itu warna Krem. Coba ya, keki cuma Keki. Keki. Oh, keki. Kaki. Sikil. Iya. Warna krem Krem tadi, misalnya. Oke, udah beli kaos warna krem. Hmm. Udah datang ini, paketnya udah datang, udah dipakai. Kelihatannya kalau warna ini, kaos warna ini akan keren, akan bagus kalau pakai celana warna itu. Ini, ya. Beli lagi, oleh shop. Beli, ya kan? Oke, beli. Pakai datang ini. Dipakai. Kaos pakai. Keren. Outer biasanya, Mas. Apa? Outernya kayaknya. Outer. Iya. Outer, ya kan? Itu ada istilahnya kok, apa gitu. Nanti teman-teman silahkan komen ya di YouTube ya. Iya. Ini apa namanya? Fenomena itu namanya apa Istilahnya gitu. apa ya? Terus Ada. habis itu sampai kaos kaki bisa. Ini udah ini outer, udah. Mix match-nya Ya, apa? kaos kaki, sepatu, tumbler, ya kan? Oh iya benar ya, tumbler. Tiba-tiba ini cat warna tembok kelihatannya nggak cocok. cocok ya. Ganti ini catnya, warna Korden. tembok, korden. Ya kan? Ganti rumah jadi. Hanya gara-gara kaos warna iya, krem gitu. Bisa jadi Iya. gitu. Ya. Itu anekdot sederhana yang mungkin sering kita alami loh dalam kehidupan sehari-hari. Iya, toh, Mas? Iya, kembali ke pertanyaan tadi ya. Yaitu insecure justru membuat orang terus beli macam-macam ya. Ya. Tapi sekarang ini kan banyak tren flexing.
di Ya. medsos ya. Itu Ya. contekanku, Put. Ya kan? Di situ Oh iya, contekanku. oke. Oh, benar. Tapi kamu pura-pura nggak lihat, Oh, oke, ya, oke. biar aku aja yang ngomong. Biar Ya. kelihatan insightful, Mas. Iya, biar aku itu ini. Padahal ini ada Feni ya kan. Ini tim podcast kesehatan mentalmu loh. Ya. Kesehatan mental. Nanti kapan-kapan in frame ya, Feni ya. Sekarang kan banyak tren flexing di medsos. Ya. Nah, sebenarnya apa yang dicari sih dari memamerkan gaya hidup atau pengeluaran? Nah, itu yang dicari mereka itu apa? Apa itu termasuk mencari validasi sosial, haus validasi kah? Sebenarnya balik lagi ini disclaimer ya. Ya. Tidak bermaksud menjudge siapapun. Pertama, sosial media itu memang digunakan untuk kita menunjukkan sesuatu. True. Iya kan? Tujuan sosial media itu Ya, pasti pamer. Iya, Udah. iya. Nah, ada orang bilang gini, tujuan sosial media itu untuk pamer. Ya. Yang membedakan hanya seberapa norak kita ketika Iya. pamer. Ya kan? Iya. Itu yang sering terjadi. Iya. Nah, bagiku pribadi sih sama ya. Aku juga cukup sering bikin konten, tidak sesering Mas Aji gitu ya, tapi konsisten lah ya. Yeah. Konsistennya minimal seminggu ada beberapa konten di IG maupun Threads. Gitu. Kenapa? Karena bagiku personal, aku tahu tujuannya. Aku tahu bahwa ini selaras dengan value-ku. Tujuannya adalah aku senang dengan mental health, hidup berkesadaran, dan pengen orang lain juga tahu, gitu kan. Terus jujur nggak munafik, dengan aku begitu, itu juga salah satu bentuk personal brand kan. Ya. Sehingga ketika ada orang lain butuh, nah mereka bisa menemukanku, Oke. mudahnya gitu. Nah ketika ada orang yang butuh dan menemukanku, klop, ya kan di situ kan terjadi sesuatu kan, yang sama-sama baik buat keduanya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ini, beberapa hari lalu juga aku tulis di thread sih. Sebenarnya ketika kita beli sesuatu, itu bener-bener karena kita butuh, atau karena kita pengen orang lain tahu bahwa kita punya barang itu. Benar-benar butuh atau kepingin orang tahu, Bahwa orang lain tahu bahwa kita punya bahwa barang kita itu. punya barang itu. Nah, ini waktu itu saya pernah nonton atau baca buku ya. Dia bilang gini, sebenarnya itu kita pengennya bener-bener kaya atau terlihat kaya. Benar-benar kaya atau terlihat kaya. Ini akan relate dengan tadi ya, flexing tadi ya. Betul. Kenapa? Karena di zaman sekarang, ya kalau ingin terlihat kaya kan begitu banyak fasilitasnya lah, ya. Sosial media dan lain-lain. Menyenangkan, cuman kita tahu bersama ya, senang dan bahagia itu kan beda ya. Ya. Senang itu biasanya short term dan cenderung adiktif. Nah, dan kesenangan yang adiktif itu, yang berlebihan itu, kalau tidak kita sadari, akhirnya merugikan kita. Ya. Nah, sama sih. Ketika kita flexing, ya silakan kalau emang tujuannya pamer, boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau terus ada tuntutan, ya saya harus selalu pamer nih. Dengan saya pamer, saya baru merasa senang, baru merasa cukup. Akhirnya kan kita mulai impulsif buying juga. Ya. Kita mungkin melakukan spending yang tidak penting. Itu tadi, akhirnya kita cuma pengen terlihat kaya, tapi tidak benar-benar kaya kan. Sebenarnya mungkin secara keuangan berantakan, tapi udahlah. Apa gunanya kredit kalau tidak kita manfaatkan, misalnya jadi gitu kan. Apa gunanya letter-letter, pay letter dan segala macam letter-letter kalau nggak kita gunakan. Akhirnya kan ya kalau pengelolaan kita buruk, kita malah jadi terjebak di situ. Ya akhirnya merambat ke isu lain ya, pinjol dan lain sebagainya kemana-mana. Nah, yang tahu batasan dan keseimbangannya memang kita sendiri, gitu. Saya itu 2 tahun lalu pernah bikin tulisan yang mirip dengan Mas Aji kalau nggak salah nulis bulan lalu. Isinya tuh begini. Kalau kita benar-benar bahagia, apakah kita perlu untuk menunjukkan kebahagiaan kita berlebihan di sosial media gitu. Nah, waktu Mas Aji nulis, karena aku udah feeling ini mesti heboh nih. Karena aku juga waktu itu, heboh banget di kolom komen. Banyak yang, Mas ini kan cara saya bahagia, kenapa kamu sewot, kenapa kamu ini, dan lain sebagainya. Padahal bagi saya personal nggak ada tujuan itu tuh benar-benar refleksi pribadi saya. Dan kata kuncinya kan berlebihan. Iya kan? Ya. Bagi saya, ada titik berlebihan di mana ketika saya melakukan itu jadi indikator untuk saya self-check. Kenapa ya? Kok saya pengen banget nunjukin saya begini. Emang ada yang kurang?
gitu. Nah, terus kalau saya melakukan ini, apakah rasa kurang itu terpenuhi? Iya. Iya. Kalau memang nggak terpenuhi, berarti kan itu sebenarnya saya jadi candu kan. Iya. Ya jadi black hole aja kan. Iya. Saya ngisi ke lubang yang nggak pernah penuh. Penuh. Ya, akhirnya kita jadi dikendalikan oleh itu. Iya. Poin itu sih sebenarnya yang bikin saya juga jadi berefleksi. Sering ngobrol sama Nesya, istri juga soal ini ya. Bagaimana, iya ya, kita punya kekayaan berapa digit pun itu, kalau memang terus merasa kosong, ya kosong aja. Iya. Terus kan orang bilang, ya enak ngomongnya kalau udah banyak duit. Ya, kalau belum banyak duit kan, kayaknya susah gitu ya. Ya bisa jadi gitu. Cuman saya ketemu satu kalimat yang menarik. Ini dari bukunya Happy Money, Ken Honda. Dia bilang gini, kekayaan itu tidak bisa bikin kita bahagia, tapi bisa mengurangi ketidaknyamanan kita. Gitu. Nah, ketidaknyamanan itu maksudnya apa? Ya, kalau kita cukup, kita nggak perlu mikir besok makan apa. Kita nggak perlu mikir bulan depan ada pendapatan nggak. Nggak perlu mikir-mikir. Nah, kalau kita kebanyakan mikir overthinking itu, akhirnya kan kerja kita juga jadi nggak produktif. Nah, akhirnya ngaruh juga misalnya konflik dengan pasangan, konflik dengan orang terdekat, karena cemas dan overthinking terus jadi lebih sensi dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang hal sederhana yang ketika kita bahas kesehatan mental, jarang dibahas. Iya, jarang dibahas hal itu. Bahas soal komunikasi misalnya. Komunikasi dengan pasangan itu harus begini gitu. Pakai teknik ini supaya bisa ngomong baik dengan pasangan gitu. Nek sesok wae ra duit-duit gue tuku beras. Kalau besok aja, kalau besok aja nggak punya uang untuk beli beras, wajar nggak orang emosional? Iya. Manusiawi kan? Jadi ini apa multifaktor sebenarnya kesehatan mental itu multifaktor. Multifaktor. Nah, kenapa bagian ini nggak dibahas gitu? Padahal kami berdua ini sedang menerapkan banyak teknik dan strategi pengelolaan keuangan yang bikin kami itu merasa aman. Bikin kami itu merasa ketika bekerja itu, jujur ya, ya kalau bekerja kan tetaplah ada motivasi bahwa kita butuh uang supaya ini berkelanjutan ya, sustain dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang alasan utama untuk bekerja. Ketika itu jadi alasan utama, yang tadinya passion udah nggak jadi passion lagi kan, karena jadi ambisi kan. Saya pribadi pengen ya passionnya ini tetap terjaga. Sehingga benar api ketika berbagi materi itu jadi tetap semangat, jadi tetap ada hobinya. Tapi tetap realistis bahwa ada profit, ada pendapatan yang bisa bikin ini jadi sustainable. Nah, tinggal teknisnya itu aja sih yang sebenarnya kita butuh kelola atau pelajari. Iya. Jadi flexing itu sebenarnya kalau tadi bicara tentang validasi sosial. Kembali ke pengingat tadi, apakah benar-benar kaya atau hanya kepingin terlihat kaya? Atau bisa juga gini sih, semakin kita apakah benar semakin seseorang itu flexing berlebihan? Nah, kan ada kata kuncinya berlebihan ya. Memamerkan berlebihan kekayaannya itu tanda semakin besar kemiskinan batinnya. Bisa dibilang begitu. Ya kan kekurangan kan. Tadi kan ada kata kekurangan kan. Bagi saya itu fakta. Iya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima fakta itu dengan apa adanya kan. Karena kan itu uang itu sadarilah, uang itu kan bagi orang Indonesia itu sangat sensitif lah ya. Iya. Kita mikirnya tidak sedalam itu. Benar. Tidak sejauh itu. Iya. Kalau tadi kamu juga punya pendapat bahwa yang barang yang aku inginkan ini itu memang benar aku butuhin atau biar orang lain tahu aku punya barang itu. Cara bedainnya gimana, Put? Ini jadi kalau ngomongin mindful spending ini ya. Oke. Kira-kira gimana cara biar kita bisa tahu ini aku beli karena butuh, karena need ya. Atau sekedar ini aku beli cuma ya biar kelihatan keren aja gitu, biar kelihatan aku punya aja gitu. Ada nggak tipsnya biar kita ini lebih jujur dalam bedain itu? Iya, yang pertama kita butuh tahu nilai diri kita dulu. Oke, nilai diri. Nah, ketika aku beli barang, beberapa tips yang umum kan ini ya,
ya sebelum check out kan bisa dimasukin ke keranjang dulu. Oke. Terus ya kalau di Mindful kan kita latihan jeda kan. Iya. Nggak langsung dibeli, tapi ya udah dimasukin ke keranjang dulu, terus kita tunda sebulan, 2 bulan. Wah, keranjangnya bojo kuwi online shop full ya? Full. Ya, full di situ. Sama sih. Sampai full ya. Nah, sama, Nesya pun juga sebenarnya begitu. Aku pun juga begitu, Mas. Oh iya. Heeh. Yang tadi aku sendiri yang aku tuh nggak punya ya akun ini online shop nggak punya. Online coba punya. Oh. Tolong pengaruhi aku untuk buka online shop guys. Ya aku nggak punya aku. Aku kalau beli apapun, apalagi lewat online, aku punya asisten pribadi, tinggal WhatsApp. Oh, Nomornya nomor bojoku, aku kirim ke istriku. pengen iki ngono ya. Ini gitu. Tapi ya perlu ini dulu. Negosiasi. Ya, perlu ada kesepakatan ya. Diseleksi dulu sama dia, dilihat. Penting nggak dibeli. Butuh ngono ya. Oke, balik ke situ tadi. Ya. Balik ke jawabanmu tadi aja. Nggak sampai penuh, tapi ada sih keranjang. Oke. Nah, kalau ngobrol sama Nesya ini mungkin dia bisa confirm ya. Untuk beli sesuatu itu kadang aku butuh setahun lebih. Lah tapi diskonnya udah lewat, no. Nah, kita sering mikirnya gitu ya, Mas. Iya. Tapi kenyataannya kan akan selalu ada diskon lagi di depan. Iya. Itu. Terus balik ke value ya. Sekarang itu kalau beli sesuatu, apakah ini bisa menambah value-ku nggak? Misalnya nih, value-ku adalah bisa berbagi hidup berkesadaran, kesehatan mental, terus kemudian punya kebebasan. Gitu. Nah, ketika aku beli baju, beli outer, gitu, apakah memang ini membantuku, misalnya ya, ketika berbagi, orang jadi lebih nyaman, gitu, dengan pakaianku yang seperti ini. Itu misalnya. Nah, kalau memang dengan begitu lebih nyaman sehingga hidup berkesadaran jadi lebih mudah tersampaikan, ya aku beli. Terus apa? Itu filternya ya berarti ya? Filternya. Saringannya filter untuk membedakan antara ini memang kebutuhan atau cuma keinginan aja? Kepinginan aja. Itu, ya ditunda dulu. Tunda. Sambil ditunda, coba cek apakah itu memang benar-benar bisa nambah value kita. Sesuai value kita atau enggak. Atau, ya itu tadi, karena tujuan itu. Yang ketiga, aku tuh mulai mencatat pola. Kapan aku suka check out. Gitu. Contoh. Malam hari gitu. Malam hari gitu. Atau, nah ini aku sadari ya, ketika aku habis ketemu dengan kerabat. Nah, aku mulai sadar pola itu. Kenapa ya ketika aku habis ketemu dengan kerabat, kok jadi pengen beli banyak? Terus, ternyata ya tinggal di Indonesia, kekerabatan itu penting. Terus aku merasa perlu menunjukkan sesuatu ke mereka, supaya mereka bisa melihat aku lebih menghargai lebih sukses. Benar. Gitu. Nah, dengan mengetahui pola itu tuh membuatku sadar apakah memang benar ketika aku membeli sesuatu itu bisa membuat mereka seperti itu, atau unjuk ngopo kalau memang mereka terus seperti itu gitu. Nah, itu membantuku. Terus ngapa gitu ya? Terus ngapain? Gitu. Sama malam hari. Kenapa benar sama? Malam hari kenapa suka itu? Oh, karena ternyata malam hari itu lebih lowong. Malam hari itu momen di mana pengalaman seharian kita refleksikan kan. Nah, kalau kita tidak aware, tipis banget kita kejebak jadi overthinking kan. Nah, pelarian paling mudah dari overthinking itu salah satunya apa? Ya scrolling online shop kan. Gitu. Overthinking aja itu kan udah jadi salah satu bukti tanda kita insecure. Insecure balik lagi ya ke pertanyaan tadi ya. Merasa kurang. Itu ya Pak, sama nonton live itu kan, live. Ya. Jualan live itu ya. Kalau di TikTok kan banyak banget jualan live kan. Terus kan mereka ya dengan segala teknik marketingnya tahu menciptakan yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Wah, apa ini murah ya, ini bagus nih, murah nih gitu kan. Mumpung hanya sekian kita ini gitu. Ada film dokumenter kamu udah lihat belum? Di Netflix. Judulnya? Buy Now. Oh, belum. Bagus itu.
bahas Bagus. soal beginian Ya juga. bagus dalam arti sekarang ini kan tokonya itu nempel di kita kan. Itu di handphone kan. Iya. Dimanapun kapanpun itu kita diikutin toko ini. Toko Betul. nempel di kita. Iya. Bahkan di tempat tidur aja kita mau tidur. Itu pun dihantui gitu bukan kita yang menghampiri toko, bukan kita yang datang ke toko, tapi sekarang ini zamannya adalah toko yang datang ke kita, masuk ke rumah kita, bahkan nempel di kita gitu. Sehingga sangat fragile kita, sangat rapuh kita untuk bisa langsung segera beli. Iya, betul. Iya kan? Benar banget. Dan kalau kita beli dan ternyata mesti dikirim cukup lama, itu sebenarnya kita cenderung nggak butuh ya. Iya nggak sih? Maksudnya kan kita butuh itu sebenarnya sesuatu yang lebih urgent ya. Iya. Nah, soal butuh nggak butuh itu juga menurutku tiap orang punya ininya sendiri. Iya, beda-beda preferensinya. Punya preferensi keunikannya sendiri gitu. Nah, kayak saya dengan istri itu mendefinisi belakangan itu udah mulai mendefinisikan hal-hal apa yang memang beneran butuh, yang bikin kita bahagia. Bahagia itu nggak harus butuh loh, Mas. Dan itu nggak apa-apa. Nah, ada istilahnya money dial. Money dial. Money dial itu kalau dial itu kan kita pencet terus kita kan? Telepon lah gitu ya. Artinya kalau kita spending uang buat itu, kita itu bahagia, bukan cuma senang loh. Dan nggak perlu yang terus harus-menerus seperti itu gitu. Dan sebenarnya itu masih masuk di budget. Nah, money dial kita berdua itu traveling sama eksplorasi kuliner sebenarnya. Dan itu nggak apa-apa berarti? Dan itu nggak apa-apa karena kita udah budgetin. Dan masih masuk akal. Bukan dipaksain ya? Bukan dipaksain dan nggak harus sebulan 2 kali 3 kali juga nggak. Nah, jadi ketika melakukan itu ya kita bahagia dan emang benar-benar cukup whole. Nggak harus, kayaknya bulan depan bisa lagi. Nggak gitu juga. Bagi saya personal nggak apa-apa. Nah ini maksudnya untuk menyeimbangkan terus, berarti berarti kalau gitu itu harus hemat banget dong, harus frugal, harus ngirit-ngirit banget. Enggak juga ya? Enggak juga. Nah itu karena kebutuhan kita dan tidak dipatok orang lain kan? Iya, ada kepekaan dengan diri kita sendiri ya? Ada kepekaan dengan diri sendiri. Sementara validasi sosial tadi, flexing itu kan dekat dengan orang harus lihat kita. Tadi kamu sempat menyinggung hal ini, Put, yaitu kadang bahkan sering itu orang merasa harga diri atau value diri, seberapa berharga dirinya itu tergantung saldo rekening, ya kan? Iya. Tergantung uang, barang yang branded atau enggak yang dia punya gitu. Ketika udah berada di kondisi kayak gitu, cara ngebongkar pola pikir itu gimana? Karena kan itu kayak ini kan, Put, keterkondisian batin kan. Iya. Cara ngebongkarnya gimana? Kalau pakai ini jawaban saya ini mungkin sesuai dengan pendekatan psikologis ya. Mungkin kalau pakai teknik financial planning dan lain sebagainya beda lagi lah ya. Nah, bagi saya personal adalah ketahui dulu penyebab kenapa kita punya value itu. Nah, sebelum masuk ke situ, saya pengen cerita pengalaman personal. Nah, ini mungkin balik lagi tidak bisa iniin ke orang lain ya, digunakan orang lain. Tapi bagi saya personal pernah mengalami ini. Ini juga saya sering ngobrol ke Nesi, ini jadi bahan diskusi kita. Saya pribadi itu cukup sering berada di titik ketika kondisi ekonomi saya sebenarnya tidak sebanyak itu angkanya, tapi bisa gabung ke circle yang level ininya lebih tinggi. Nah, saya bingung kan, kenapa bisa kayak gitu. Nah, setelah berefleksi, ternyata ada beberapa, bisa dibilang nilai atau potensi yang orang-orang dengan tingkat kekayaan lebih tinggi itu butuh dengan saya sehingga mereka mau untuk menghubungi dan berdinamika. Nah, ketika berdinamika itu saya jadi belajar banyak. Ya mungkin kalau istilah anak sekarang old money gitu ya. Jadi ternyata old money itu mindsetnya seperti ini. Ternyata ini itu begitu gitu. Yang mungkin perbedaan itu yang membuat banyak orang jadi nggak pernah kenapa orang kaya bisa jadi semakin kaya. Sementara ada orang-orang yang terjebak stuck di situ. Mau seberapa sukses, seberapa
banyak pendapatannya, kayaknya nggak pernah tembus itu gitu. Ada beberapa mindset, ada beberapa gaya hidup, ada beberapa sikap yang memang akhirnya nggak bisa lepas. Nah, ketika saya diajak untuk keluar circle, itu cukup jadi momen pencerahan bagi saya bahwa oh ternyata mereka menggunakan uang begini, relasinya mereka dengan uang begini dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke tadi, maka ngebongkar adalah coba sadari penyebabnya. Jangan-jangan penyebabnya satu bisa jadi tadi ya pola asuh. Pola asuhnya mungkin tidak ya yang paling umum itu tadi ya. Ketika kita harus berprestasi atau mencapai sesuatu tertentu baru di reward. Gitu. Atau mungkin yang paling simpel deh. Ketika kecil kita pengen sesuatu atau kita butuh sesuatu, orang tua itu bukan selalu ya, sering ngomong gini, ya nanti papa belikan kalau kamu sudah begini. Kembali ke transaksi tadi. Kembali ke transaksional. Cinta transaksi ya. Atau yang sering terjadi juga gini. Sebagai anak kecil kita pengen beli ini, pengen beli ini, cuma orang tua nggak ngebeliin, nggak penting itu, ngapain beli itu gitu kan. Tapi kita sebagai anak sebel karena loh papa mama kok bisa beli barang-barang bebas sesuai dengan keinginannya, tapi kita nggak boleh. Ya, begitu kita harus irit-irit, harus diin-ini, nah itu juga bisa mempengaruhi relasi. Yang kedua, circle kita, lingkungan ngaruh juga ya itu ya. Ngaruh ke gaya hidup kita gitu ya. Contoh misalnya, nah ini fakta yang pernah saya temuin ya. Ketika saya diundang isi sesi, terus kemudian balik ke apa ya? Gimana bahasanya? Ini agak sensitif sih. Balik ke circle saya yang lama lah ya. Gitu. Terus kemudian mereka nanya, kamu kalau ngisi sesi itu dibayar berapa sih? Gitu. Terus mereka bilang, aku kan sensitif kan, nggak mau ngomong gitu. Terus ya adalah cukup lah buat beli ketoprak, buat beli seblak gitu. Terus mereka jawabnya berapa sih? 200-300 ribu. Gitu. Terus kan shock kan karena ternyata di circle lama saya angka segitu itu besar, gitu kan. Akhirnya ketika dapat uang yang banyak dikit, ya udah langsung dijor-jorin buat kesenangan pribadi kan. Nah, sementara ketika ngobrol sama orang dengan circle yang old money yang ininya berbeda, ya angka bahkan 2-3 digit itu juga masih kecil. Yang dibutuhkan adalah ya jangan keburu-buru dipuasin keinginannya. Balik lagi ya dengan strategi dengan cara-cara yang bukan dengan cara dengan yang kita obrolin tadi, sadari dulu kebutuhanmu dan lain. Coba uangnya dikelola dulu. Ya, siapin dana darurat misalnya, diinvestasiin dan lain sebagainya. Nah, itu kan mindset yang ya butuh keluar circle dulu kan. Berarti circle itu keluar dari circle adalah cara untuk ngebongkar pola pikir itu ya. Paling mudah nih tinggal di Jogja dengan tinggal di Jakarta kan beda dong. Iya. Dari UMR, dari ininya. Nah, pendapatan kita di Jakarta kalau ke Jogja mungkin udah yang wah sombong, aku kaya raya, kurang lebih gitu kan. Nah, tapi begitu kita balik ke Jakarta ya kita humbling lagi, rendah hati lagi. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya membantu kita untuk membongkar itu. Terus berarti kalau dari awal tadi yang pertama adalah ketahui penyebabnya. Kedua, pindah circle. Mau nggak mau gitu ya. Yang ketiga, untuk membongkar ya. Ada lagi kah atau ini? Sebenarnya sekarang kan itu edukasi soal pengelolaan keuangan itu udah lebih banyak ya. Nah, coba nonton dulu aja yang mudah-mudah gitu. Di YouTube udah banyak yang gratis. Terus kemudian buku-buku juga banyak. Buku yang paling terkenal kan Psychology of Money. Nah, itu ngasih tahu kita gimana caranya kita berelasi dengan uang juga. Bagaimana cukup terkenal itu ya, buku itu ya di mana-mana ya. Bestseller di mana-mana ya. Bagaimana kondisi psikologis kita sebenarnya mempengaruhi hubungan kita dengan uang. Nah, itu bisa digunakan untuk membongkar. Cara lain sebenarnya cek aja ke dalam diri sih. Ada nggak pola-pola tidak sehat, pola-pola buruk yang bikin kita selalu terjebak dengan kondisi itu. Pola buruk yang paling umum, misalnya adalah awal bulan gajian, menjelang minggu ketiga, minggu keempat mulai stres, overthinking, cicilan masih banyak padahal uang makin mepet. Terus nanti ngulang lagi, gitu lagi awal bulan begitu,
tenang itu. Dan itu kan sebenarnya kita apa ya, istilahnya red race ya. Red race itu kayak Mas Aji Iya. pernah lihat nggak yang hamster terus lari di lingkaran tapi nggak kemana-mana gitu kan? Nah, jangan-jangan kita sedang kejebak gitu, capek aja kayak seolah-olah saya udah kerja tiap bulan begini kok masih kurang terus. Oke, berarti itu mungkin dilihat dengan pertanyaan terakhir obrolan kita, Tut. Itu adalah berarti dalam hidup sehari-hari itu adalah tanda-tanda yang simpel mungkin ya. Iya. Atau mungkin nggak simpel juga sih. Tapi tanda-tanda kalau relationship atau relasi kita dengan uang ini sebenarnya udah nggak sehat itu. Yaitu dengan tadi pola yang setiap kali masuk ke minggu ke sekian kok aku stres, dan apa langkah pertama yang bisa kita lakuin supaya bisa menyehatkan relasi kita dengan uang ketika kita pola kita seperti itu. Seperti itu. Nah, bahas dulu itu ya, tanda-tanda ya. Tanda-tanda sehari-hari gimana? Tanda sehari. Itu pertama. Atau yang mirip adalah gini. Banyak duit, membelanjakan dengan keinginan, bahkan mungkin nggak cash tapi kredit, gitu ya. Habis itu duitnya habis, stres, panik, cemas, kerja keras, cari duit lagi, dapat duit, dihabisin lagi, gitu. Terus menerus seperti itu. Itu satu bisa dicek. Yang kedua, nah ini mungkin udah mulai masuk ke strategi ya. Sebenarnya strategi yang paling mudah adalah coba catat beberapa pengeluaran bulanan. Mencatat. Nah, kalau kita ke Certified Financial Planner, ini tuh pasti langkah awal yang kita disuruh kan. Diminta begitu ya. Diminta begitu. Dan dari situ kita udah tahu orang ini bermasalah atau enggak. Kalau jawabannya, susah, pernah nyoba, ternyata banyak, saya jadi mumet. Nggak bisa, begini-begini. Pokoknya kalau resisten, atau denial, atau menolak, berarti itu sebenarnya relasinya dengan uang tidak sehat. Itu. Nah, kami berdua, saya dan Nesya itu punya satu strategi. Kami pernah mencoba mencatat, gitu ya. Cuman ternyata strategi mencatat itu, ya berhasil, tapi nggak yang detail. Karena kan tiap bulan bisa beda-beda. Nah, yang kami lakukan adalah kami membagi ke beberapa rekening. Ada rekening rumah tangga, ada rekening buat dana darurat dan investasi. Jadi setiap bulan saya mentransfer uang yang cukup untuk bulan itu aja. Nah, kalau misalnya bulan itu lebih dan diupayakan dengan kerja kita selalu lebih, nah lebihnya itu adalah kalau dana daruratnya masih kurang ya masuk ke dana darurat, kalau udah cukup ya langsung diinvestasikan ke berbagai instrumen-instrumen yang lain, yang lebih aman, minim risiko dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Tanda lain misalnya apa yang kita rasakan ketika kita spending uang buat kita sendiri. Contohnya gimana? Contohnya, apakah ada rasa bersalah? Kalau setelah beli terus boros habis banyak, apakah ada rasa bersalah? Nah, berarti itu kan relationship-nya nggak. Tandanya relasi dengan uangnya nggak sehat. Sedang nggak sehat gitu kan. Atau mungkin ya karena kita tahu nggak sehat makanya kita perbaiki kan tadi. Atau malah contoh-contoh yang kita jelasin tadi. Gitu. Ketika kita ada momen di mana pengen banget spending, terus kemudian ada momen banget di mana merasa bersalah. Gitu. Terus kalau kemudian, itu kan tanda-tandanya, Bud ya. Kalau untuk nyehatinnya? Oke. Tadi sebenarnya salah satunya adalah dengan nyatet tadi. Nyatet. Itu, nah mungkin tanda yang selanjutnya ya. Habis itu ke strateginya. Tanda yang selanjutnya adalah apa yang kita rasakan ketika kita berbagi uang ke orang lain. Sedekah. Apakah kita merasa bahagia? Apakah kita merasa bersalah juga? Atau jangan-jangan malah kejebak, ini juga hati-hati, ini tipis ya. Saya merasa harus selalu berbagi, supaya saya dilihat atau orang baik. Betul. Gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Nah, kalau langkah strateginya sebenarnya yang paling mudah, ya budgeting kan. Budgeting, oke, untuk kebutuhan primernya sekian, untuk kebutuhan tersiernya itu bisa di budget berapa. Terus kemudian kami juga budget untuk kebutuhan sedekah ya, sedekah untuk kebutuhan agama atau untuk memang kita ingin berbagi dengan orang dan lain-lain. Atau yang sering itu tadi ya, misalnya budget bulanan rumah tangga ada. Kalau di akhir bulan misalnya masih lebih, biasanya memang kelebihannya itu ya udah kita pakai untuk
sesuatu alokasikan ke yang lain. ke orang lain. Karena memang ya kami udah ini itu pas sih, nggak lebih, nggak kurang. Kalau memang kurang berarti kita bisa hidup frugal nih bulan ini. Gitu sih. Itu beberapa Itu adalah strategi. upaya untuk menyehatkan relasi dengan Nah, uang ya. sama satu sih. Saya pribadi, nilai saya soal uang itu adalah saya merasa aman dan bebas. Gitu. Nah, selama kita terus merasa kurang, ya kita kan dalam tanda kutip akan terus dipenjara dan dikendalikan itu gitu kan. Nah, selama saya merasa aman dan bebas, ketika saya beli sesuatu saya nggak merasa bersalah, ketika saya kasih ke orang saya nggak merasa gimana-gimana, rasa aman dan bebas itu saya dapetin. Salah satu strategi yang saya lakukan adalah saya punya dana darurat. Nah, jadi di dana darurat itu, kalau rumusnya biasanya itu 3 bulan atau 6 bulan. Jadi misalnya tiba-tiba nggak dapet duit sama sekali, masih bisa hidup 3-6 bulan. Nah, kalau saya pribadi, ya karena bagi saya value aman dan bebas itu, saya jujur tipe orang yang overthinking, mudah insecure. Jadi bagi saya rasa aman itu penting, rasa bebas itu penting. Nah, dana darurat yang saya simpan itu setahun. Jadi kalau misalnya nih, kepaksanya tiba-tiba perang dunia ketiga, setahun nggak ada pendapatan, gitu ya, setahun saya cukup aman. Nah, dan saya pikir di jangka waktu setahun itu saya punya waktu untuk mencari cara untuk pelan-pelan mendapatkan pendapatan yang baru. Nah, itu yang bikin saya bisa jadi lebih fleksibel, bisa jadi lebih leluasa. Nah, mungkin tadi sebelum direkam ya, di awal kan Mas Aji sempat bilang, kayaknya Putra udah merasa cukup dan merasa mapan ya, stable ini. Enggak juga. Okay. Bukan yang terus merasa sangat kaya, financial freedom itu enggak, tapi minimal selama ya kalau setahun itu saya dengan hidup frugal ya, dengan hidup secukupnya, dengan hidup hemat, ya cukup. Nah, mimpi kami kan ke depan bahwa punya uang itu nggak cuma untuk memenuhi keinginan pribadi kan, tapi bisa berdampak buat lebih banyak orang. Itu tadi ya, kesehatan mental, mindfulness bisa kesebar lebih banyak. Nah, makanya gimana caranya bikin sistem, itu tadi ya mungkin orang kenalnya sekarang financial freedom ya. Ketika saya bekerja, saya bisa bekerja dengan optimal, dengan seutuhnya, tanpa perlu kudu mikir, ki cucuk rayo. Gitu. Nah, itu sih mungkin sebenarnya ya. Kalau cucuk itu apa ya bahasa Indonesia? Aku berusaha mencari cukup break even point. Iya, ini BEP ya. apa sih ini cucuk nggak ini? Sepadan. Oke nggak ya? Ini efektif nggak ya? Worth it. Worth it nggak? Ya, ini worth it atau enggak ya? Sepadan atau enggak? Nah, itu. Itu sih yang mulai pelan-pelan kita bangun ke depan. Nah, itu kan akhirnya butuh strategi yang ini ya, pengelolaan keuangan. Oke. Thank you for being here, Putra. Mungkin di akhir ini kamu ingin menyampaikan kamu aktif di Instagram ya? Lebih aktif di Instagram? Instagram sama Threads sih sekarang lagi seneng baca-baca Threads. Tidak seaktif Pak saja tapi seneng sesekali komen-komen. Saya terlalu luang waktunya, jadi cuma bisa nulis. @Putra Wiramuda. Di Instagram, di Threads sama. Kan nyambung kan? Instagram dan Threads itu kan sama Meta. Jadi satu ini ya, satu akun berarti ekosistemnya benar. Kalau Twitter nggak terlalu aktif. Twitter udah lama nggak aktif sih memang. Oke, jadi teman-teman silahkan follow Instagram dan Threads-nya. Ada sesi terdekat atau buku yang mau disampaikan, promo-promo? Sesi terdekat sih belum ada yang terbuka, tapi memang kalau teman-teman pengen kolaborasi atau mungkin pengen belajar video kelas atau pengen, saya juga kadang ada sesi private one-on-one untuk mindfulness. Nanti cek Instagram aja, terus kemudian bisa tap link yang ada di bio aja. Oh iya, di itunya ya, di profilnya itu ya. Ada linknya, silahkan teman-teman klik supaya bisa tahu info lebih jelas tentang Putra Wiramuda. Terkoneksi. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Podcast Kesehatan Mental Muda. Semoga bulan kami, saya dan Putra Wiramuda bisa membantu menyehatkan mental dan bisa menjaga mental tetap sehat, waras di tengah dunia situasi yang mungkin bikin stres. Itu aja ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan apa adanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.